Ada saatnya di mana musim tuai tiba, maka yang ilalang disingkirkan, yang gandum dimasukkan ke lumbung untuk perbekalan, untuk kehidupan. Di saat ada krematorium yang memberi tarif sampai mencekik leher, ada juga yang mengusahakan membangun krematorium bersama. Dan menurut kabar tanggal 25 Juli krematorium itu bisa difungsikan. Bahkan dikatakan krematorium itu difungsikan secara gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Panjenengan bisa mirsani kedua hal itu, baik yang mencekik leher maupun yang menggratisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Romo, saudara suster, Bapak Ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita sekalian pada pagi hari ini diundang untuk ikut serta sambut tubuh dan darah Tuhan sendiri dalam perayaan Ekaristi pada hari Sabtu masa biasa yang ke-16. Bangsa Israel pun juga diingatkan akan darah yang menjadi perjanjian yang dipergunakan antara Allah dan manusia, yakni menggunakan darah kurban binatang. Namun Yesus Kristus memperbarui perjanjian itu dengan darahnya sendiri. Kita juga senantiasa diajak untuk terus-menerus mengupayakan kebaikan, sekalipun di dalam hidup kita masing-masing juga ada benih-benih kejahatan. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita berdoa mohon kebahagiaan abadi untuk Romo Benediktus Yosef Labri Subagio Atmoti Harjo PR yang kemarin dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit corona di rumah sakit maupun juga di rumahnya sendiri. Semoga Allah menganugerahkan kesembuhan dari sakit penyakit yang dideritanya. Romo, saudara suster, Bapak Ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berkah dalam. Bacaan pertama dalam Ekaristi pada pagi hari ini, kita masih diajak merenungkan dari kitab Keluaran, di mana Allah meminta Musa untuk mengadakan perjanjian bersama dengan suku Israel yang 12 jumlahnya itu, dengan membuat mezbah dan juga dengan menyembelih hewan kurban. Perjanjian yang dibuat dimaksudkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun dalam perjalanan senyatanya dialami, berkali-kali perjanjian itu dirusakkan, berkali-kali perjanjian itu diingkari oleh bangsa Israel terhadap Allah yang begitu mengasihi. Maka darah Tuhan Yesus sendirilah yang dipakai oleh Allah untuk membaharui perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan setiap kali kita menyambut tubuh dan darahnya di dalam Ekaristi, entah Ekaristi harian, entah Ekaristi mingguan, kita senantiasa diingatkan dan disadarkan perjanjian yang diikat oleh Allah itu begitu kekal adanya. Namun senyatanya pada diri manusia, sekalipun benih-benih kebaikan dalam Injil dikatakan dengan benih-benih gandum ditaburkan
oleh Sang Sumber kebaikan itu, tetapi senyatanya juga hidup manusia pun mengalami taburan benih-benih yang lain, benih-benih kejahatan yang digambarkan melalui Injil Santo Matius sebagai benih-benih ilalang. Tanaman yang sama-sama mirip, kalau tidak hati-hati bisa saja kita mengambil secara keliru dari kedua jenis tanaman yang berseberangan itu. Yang satu memberi kehidupan, yang lainnya merusak dan menghancurkan. Seperti di masa pandemi ini, kita pun juga bisa melihat macam-macam peristiwa. Ada kebaikan-kebaikan yang ditaburkan, tetapi juga ada hal-hal yang dirasa menumbuhkan tanda tanya, kok sampai tegel-tegeli. Misalnya saja, orang yang meninggal dunia karena terpapar corona, keluarga sudah berduka, tetapi masih ada tempat-tempat krematorium yang memberikan tarif yang begitu mencekik leher. Bahkan dikatakan untuk mengkremasi jenazah korban corona sampai membutuhkan biaya 80 juta. Benih ilalang ditaburkan, tetapi benih kebaikan juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan benih ilalang. Memang Tuhan kita adalah Allah yang sabar, melihat baik kejahatan maupun kebaikan yang senyatanya tumbuh bersama. Namun akan ada saatnya di mana musim tuai tiba, maka yang ilalang disingkirkan, yang gandum dimasukkan ke lumbung untuk perbekalan, untuk kehidupan. Di saat ada krematorium yang memberi tarif sampai mencekik leher, ada juga yang mengusahakan membangun krematorium bersama, dan menurut kabar tanggal 25 Juli krematorium itu bisa difungsikan. Bahkan dikatakan krematorium itu difungsikan secara gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Panjenengan bisa mirsani kedua hal itu, baik yang mencekik leher maupun yang menggratisi melalui media sosial yang kiranya juga panjenengan miliki. Mari kita kembangkan apa yang telah ditaburkan oleh Allah, kebaikan demi kebaikan. Kita taburkan juga kebaikan-kebaikan pada sesama kita, dan bukannya sebaliknya, ilalang yang kita rawat, semoga dengan kebaikan-kebaikan, gandum yang kita biarkan tumbuh berkembang, hidup kita menjadi berkat bagi sesama di masa pandemi ini. Dan semoga kita pun jika tidak tergoda untuk membiarkan ilalang dalam diri kita tumbuh berkembang, mari kita memohon rahmat Allah untuk membantu muntes ilalang yang ada dalam diri kita masing-masing. Ketika kita merasa ilalang ini masih ada, semoga kita pun juga mau bersabar, seperti Allah yang bersabar atas ciptaannya yang berkali-kali mengingkari perjanjian dengannya. Perjanjian yang dibuat Allah
Putra manusia kekal adanya. Mari kita meneladan Dia, mengikuti Dia dengan setia apapun yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selabad. Amin. Hati kudus Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Santa Peran Maria Bunda Kristus, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, doakanlah kami. Santa orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja apa saja tengah-tengah pandemi corona, doakanlah kami. Para amal pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja tengah-tengah pandemi corona, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dan siapa saja yang kita doakan dalam Ekaristi pagi ini, juga untuk yang beda-beda agama dan keyakinannya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ibadah Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi kita diutus wartakan belas kasih Allah. Amin.